Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Regina Oktaharyati. Nah, pada konten kali ini saya kembali mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan teori sastra, tentunya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, kali ini saya mengkaji sebuah novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya dari Terelie dengan menggunakan pendekatan semiotik. Sebelum kita mulai mengkaji dengan menggunakan pendekatan semiotik ini, di sini saya akan mengajak kepada teman-teman untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pendekatan semiotik. Semiotika merupakan suatu kajian ilmu yang mengkaji tentang tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan sebuah tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Pengertian tanda di sini ada dua prinsip, yaitu penanda dan petanda. Penanda atau yang menandai merupakan bentuk tanda, sedangkan petanda atau yang ditandai merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada tiga jenis tanda yang pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Langsung saja kita masuk ke tanda yang pertama, yaitu ikon. Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya yang bersifat persamaan bentuk alamiah. Ikon yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mengacu pada nama binatang, tumbuhan, alam semesta, dan panggilan nama untuk orang yang mempunyai makna sebenarnya dengan apa yang dimaksudkan. Berikut ini beberapa ikon yang terdapat dalam novel ini. Ikon yang pertama terdapat pada kata buaya, yang merupakan tanda yang menandakan binatang berdarah dingin yang merangkak, bertubuh besar, berkulit keras, bernapas dengan paru-paru, dan hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Tanda yang selanjutnya terdapat pada kata bunga melati, merupakan tanda yang menandakan makna tumbuhan yang sering ditanam di halaman rumah. Warna bunganya putih berbentuk bintang, berbau sangat harum, sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan dan juga digunakan pada waktu ada kematian. Tanda yang selanjutnya terdapat pada kata pohon niur, merupakan tanda yang menandakan tumbuhan kelapa yang berbatang keras dan besar. Selanjutnya terdapat pada kata gandum, merupakan tanda yang menandakan makna tumbuhan seperti padi yang hidup di daerah beriklim subtropis yang menghasilkan terigu. Selanjutnya terdapat pada kata hutan, merupakan tanda yang menandakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon maupun tumbuhan-tumbuhan yang berimbun. Yang selanjutnya terdapat pada kata bulan, merupakan tanda yang menandakan benda langit yang menyitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Selanjutnya terdapat pada kata peta, merupakan tanda yang menandakan gambar atau lukisan pada sebuah kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat pada kata pelangi, merupakan tanda yang menandakan lengkung spektrum warna di langit tampak karena pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Yang selanjutnya terdapat pada kata kanak-kanak, merupakan tanda yang menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2 sampai dengan 6 tahun. Yang selanjutnya ikon terdapat pada kata raja, merupakan tanda yang menandakan penguasa tertinggi pada suatu kerajaan. Selanjutnya kita masuk ke tanda yang kedua, yaitu indeks. Indeks
Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mempunyai makna hubungan antara alam dengan kehidupan, kehidupan dengan keadaan, dan segala perbuatan manusia dengan segala balasannya di alam akhirat nanti. Berikut saya paparkan beberapa indeks yang terdapat dalam novel ini. Indeks yang pertama terdapat pada kata kemarau yang mempunyai makna kering. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi hujan pada musim tersebut. Selanjutnya terdapat pada kata bercahaya mempunyai arti bersinar. Hal ini disebabkan karena adanya cahaya yang memancar. Selanjutnya terdapat pada kata sampah yang mempunyai makna barang atau benda yang dibuang, disebabkan karena sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya terdapat pada kata neraka yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan yang disebabkan karena tidak mematuhi perintahnya selama hidup di dunia. Selanjutnya terdapat pada kata surga yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia tersebut selama hidupnya selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya terdapat pada kata taubat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang sebuah penyesalan yang disebabkan karena sadar dan menyesal akan dosa yang ia perbuat dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya tersebut. Selanjutnya terdapat pada kata hukuman yang mempunyai makna siksaan. Hal ini disebabkan karena seseorang yang melanggar peraturan, norma, undang-undang, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat pada kata gemetar yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar yang disebabkan karena ketakutan atau kedinginan. Selanjutnya terdapat pada kata menggeleng mempunyai makna menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan yang berarti menolak. Hal ini disebabkan karena tidak menyetujui suatu hal. Selanjutnya terdapat pada kata resah yang mempunyai makna gelisah. Hal ini disebabkan oleh suasana hati yang tidak tenang, gugup, dan rusuh hati. Selanjutnya kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda ataupun petandanya. Hubungan antaranya bersifat semau-maunya. Hubungannya berdasarkan perjanjian masyarakat. Simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari. Di dalamnya terdapat simbol keadaan alam atau keadaan cuaca, simbol dunia perusahaan dan politik, simbol suatu tempat tinggal, dan simbol gerak tubuh manusia. Berikut saya paparkan simbol-simbol yang terdapat dalam novel ini. Simbol yang pertama terdapat pada kata hujan yang mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Selanjutnya terdapat pada kata agama yang mempunyai makna sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadahan manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya terdapat pada kata lebaran yang mempunyai makna hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Selanjutnya terdapat pada kata takbiran yang mempunyai makna pujian kepada Allah dengan menyerukan takbir. Selanjutnya terdapat pada kata karnaval yang mempunyai makna pawai dalam rangka pesta perayaan, biasanya mengetengahkan bermacam corak hal yang menarik dari yang dirayakan itu. Selanjutnya terdapat pada kata masjid, mempunyai makna bangunan tempat bersembahyang orang yang beragama Islam. Selanjutnya terdapat pada kata museum yang mempunyai makna gedung yang
benda bersejarah yang patut mendapat perhatian umum. Selanjutnya terdapat pada kata sekolah yang mempunyai makna bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Selanjutnya terdapat pada kata konsorsium yang mempunyai makna himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama. Selanjutnya terdapat pada kata negara yang mempunyai makna organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Demikianlah tadi hasil analisis saya pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dengan menggunakan teori semiotika. Nah, apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.